Selamat malam Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Bisa diinformasikan kepada kami, sudahkah dilakukan pendataan baik bangunan ataupun adakah korban akibat gempa Pak Rahmat? Ya, Assalamualaikum Mbak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau pendataan belum, sementara kita masih untuk menyelamatkan warga dulu karena rumah-rumah yang berdampak. Jadi rumah di daerah Blitar itu umumnya tidak pakai tulang Mbak, karena memang nggak ada cornya gitu, nggak ada tulangnya, jadi hanya batu bata dan semen gitu. Terus kemudian di semen, jadi terus ditimpa oleh begitu ada atasnya itu kan pakai genteng gitu Pak, terlalu berat menurut saya. Kalau gempa yang pertama itu yang waktu tanggal berapa itu, nah kalau yang gempa yang sekarang 6,2 ini, sekarang ini umumnya kalau rumah itu pasti rusak karena tidak ada tulangnya. Tapi kalau rumah sakit kita sudah punya standar operasi, misalkan ada gempa, semua pasien kita keluarkan. Dan yang agak parah hari ini puskesmas yang ada di wilayah ada puskesmas. Ya. Iya, Mbak, ada puskesmas yang agak parah. Tapi kalau korban jiwa sampai saat ini belum ada, Mbak. Oke, korban jiwa tidak ada. Mengenai korban luka? Belum ada ya Mbak, kita belum dapat laporannya. Oke, artinya belum datanya belum terkumpul ya Pak. Iya, betul. Rahmat. Pak Rahmat, Anda menyebutkan bahwa umumnya bangunan tidak menggunakan tulang. Apakah ini bisa dipastikan sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan, Pak Rahmat? Iya, pasti. Sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan. Karena setiap rumah itu yang ada di sana tidak ada tulangnya. Jadi hanya batu bata, kemudian langsung semen, terus kemudian atasnya kan berat, pakai kayu itu besar sama gentengnya itu. Jadi bebannya berat, kemudian begitu ada gempa ya pasti retak, rusak, berdampak sangat parah. Baik, bagaimana dengan fasilitas kesehatan? Apakah sudah disiapkan jika nantinya memang ada korban luka akibat gempa, Pak Rahmat? Iya, kita juga sudah siapkan dari BPBD, kita siapkan posko mulai gempa yang pertama waktu itu, kemudian gempa yang kedua susulan ini, kita sudah siapkan ambulan dan lain sebagainya. Kita juga punya fasilitas untuk tanggap darurat, yaitu di 112 bebas pulsa untuk penanganan gempa, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, bagaimana dengan fasilitas pengungsian, Pak Rahmat? Apakah sudah disiapkan? Mengingat banyak rumah warga yang mengalami kerusakan dan biasanya warga akan merasakan trauma, takut akan adanya gempa susulan. Iya, kalau tempat pengungsian kita juga sudah pasti siapkan. Tapi kadang warga itu tidak mau, takut barangnya hilang lah, atau ternaknya kan ada banyak ternak itu hilang gitu dan lain sebagainya. Jadi umumnya mengungsi ke rumahnya saudaranya yang terdekat di situ yang tidak berdampak gitu, Mbak. Oke, tapi sudah disiapkan di mana titik pengungsian yang sudah disiapkan, Pak Rahmat? Kantor Pemkab Kanigoro kita siapkan posko utamanya ada di sana. Kemudian di desa-desa kita juga sudah siapkan, Mbak. Di kecamatan-kecamatan kita siapkan. Oke, untuk pendataan sendiri apakah sudah dilakukan, Pak Rahmat, malam ini? Mulai malam ini, mulai tadi sudah dilakukan, Mbak. Jadi sudah begitu gempa kita langsung jaga karena posko kita masih belum kita bongkar. Sejak ada gempa yang pertama kali itu sampai sekarang belum kita bongkar. Setiap desa sudah ada poskonya, kecamatan juga memiliki posko, kemudian pusatnya di Pemkab Kabupaten Blitar ya. Artinya memang sudah ada yang sebelumnya sudah disiapkan dan kemungkinan besar akan menggunakan fasilitas yang sama. Pak Rahmat, jika memang nanti sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan, apakah Pemkot setempat akan menyediakan fasilitas ataupun dana bagi warga untuk melakukan perbaikan rumah mereka?
Ya, Mbak. Pemkab akan melakukan perbaikan di yang gempa yang pertama maupun yang kedua nanti kita akan mendata semua kerusakan. Kalau rusaknya ringan dan mampu, mungkin ya gotong royong aja. Tapi kalau rusaknya parah, kita dari Pemkab menyiapkan bantuan gitu. Ya, antisipasi yang akan dilakukan terhadap gempa susulan, Pak Rahmat? Mungkin sudah disiagakan antisipasi bencana gempa? Sudah kita siagakan baik Pak Dandim 0808 maupun Pak Kapolres dari Satpol PP juga dari BPBD semua siaga semua Mbak. Baik. Dari puskesmas, rumah sakit, Mudi Waluyo, ambulan semua kita siaga. Sudah disiagakan bagi warga, baik itu untuk warga yang akan mengungsi, warga yang akan melakukan pengobatan ataupun jika terjadi gempa susulan. Terima kasih Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.